Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih sunnah wanita. Terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang bagaimana cara bersuci. Dari mulai wudu kita sudah pelajari, kemudian mandi besar, dan kita belum menyinggung tayamum. Namun karena tayamum ini pembahasannya tidak banyak, maka nanti mungkin disambung dengan haid dan nifas. Kalau dilihat dari urutan pembahasannya, begitu selesai tayamum langsung membahas tentang haid dan nifas. Baik, sekarang kita akan bahas tentang tayamum. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui terkait tayamum. Yang pertama, makna tayamum. Tayamum secara bahasa artinya sengaja. Tayamum secara bahasa artinya sengaja. Kita bisa menjumpai makna tayamum secara bahasa ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Makna tayamum secara bahasa artinya sengaja bisa kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tayammamul khabitha," dan janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk, minhu, dari harta kalian, tunfiquna, yang kalian infakkan. Sehingga infak atau sedekah, tapi yang dikasihkan yang enggak doyan, yang sudah bekas, yang sudah enggak selera, baru dikasihkan ke orang lain, itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Memang realitanya demikian, dan dominan manusia seperti itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak disebut telah berbuat baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga kalau infak, maka keluarkan yang paling dicintai. Baik, ini makna tayamum secara bahasa. Sedangkan makna tayamum secara istilah adalah sengaja menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci karena tidak bisa menggunakan air. Sengaja menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci karena tidak bisa menggunakan air. Baik. Selanjutnya, yang kedua, di buku ada sebenarnya. Di buku ada, sambil kita baca di buku ya. Catatan berikutnya, tayamum merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada syariat tayamum. Maka di zaman jahiliyah enggak ada tayamum. Nabi-nabi dulu juga tidak ada syariat tayamum. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Halaman berapa ini? 54. Coba dilihat hadis 54. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci." Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci.
fa aina ma adrakat rajulan min ummati salatu, jika umatku, siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu salat, maka segeralah jadikan itu masjid dan dia punya alat untuk bersuci. Sehingga ini bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, catatan berikutnya. Tayamum digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Di buku itu ada ya. Tayamum bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sehingga tayamum tidak hanya hadas kecil, hadas besar juga bisa dihilangkan dengan tayamum. Sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain. Imran bin Husain menceritakan, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu beliau jadi imam. Tiba-tiba ketika salat selesai, ada orang yang mojok. Dia enggak ikut salat. Maka ditanya, "Ma mana'aka an tusalliya?" Kenapa kamu enggak ikut salat? Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu orang itu mengatakan, "Asabatni janabatun wala ma'a." Saya junub sementara enggak ada air. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Cukup kamu gunakan tanah, itu sudah menggantikan mandi besar. Sehingga orang yang tayamum bisa menghilangkan apa? Hadas besar. Maka tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tadi kita sudah membahas apa saja? Definisi tayamum. Kemudian tayamum merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, fungsi dari tayamum. Kita ulang, fungsi tayamum. Apa fungsinya? Sebagai ganti mandi dan wudu, gini ya. Maka ganti mandi berarti untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Baik. Sehingga orang junub boleh tayamum enggak? Boleh, karena tayamum bisa menghilangkan hadas besar. Ada wanita haid, kemudian dia suci. Saat berhenti haidnya demam, sakit. Terus gimana Pak Ustadz? Saya nggak boleh kena air. Kalau saya mandi kena air nanti bisa berbahaya. Sementara dia harus sholat. Maka yang dilakukan adalah dia tayamum kemudian sholat. Mungkin kalau puasa Ramadan dia nggak apa-apa, nggak puasa Ramadan karena sedang sakit. Tapi sholat tidak ada udzur walaupun sakit. Orang sakit libur sholat nggak? Tidak. Walaupun sakit tetap harus sholat. Baik. Selanjutnya pembahasan berikutnya mengenai syarat tayamum. Syarat tayamum. Syarat tayamum ada dua. Yang pertama ada dua. Yang pertama, tidak bisa menggunakan air karena sakit. Misalnya ketika dia berwudu makin demam, atau ketika dia mandi bisa berbahaya, maka dalam posisi ini dia boleh tayamum karena dia sakit tidak bisa menggunakan air. Berarti kalau sakit masih bisa menggunakan air, nggak boleh tayamum. Ada nggak sakit masih bisa menggunakan air? Contohnya, sakit panu, bisa menggunakan air nggak? Itu sakit nggak sih? Oh tidak. Sakit gigi bisa menggunakan air nggak? Bisa. Ada orang yang misalnya dia pakai air dingin nggak bisa, pakai air panas bisa. Berarti gimana? Boleh tayamum?
Tidak, dia harus menggunakan air panas. Jadi Anda tuliskan di sini, selama masih bisa menggunakan air hangat, sama masih bisa menggunakan air hangat, tidak boleh tayamum. Begini. Pokoknya selama masih bisa menggunakan air, maka tidak boleh tayamum. Baik. Sudah? Yang berikutnya tidak menjumpai air. Tidak menjumpai air. Padahal sudah berusaha. Sudah berusaha itu bisa bentuknya sudah mencari atau sudah berusaha untuk membeli. Intinya sudah berusaha. Selama sudah berusaha tapi dia tidak mendapatkan air, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Baik. Berarti kalau begini Pak, ada orang di kereta, misalnya di toilet kereta kosong dari air, sudah nggak ada airnya, tapi dia bisa beli air mineral, boleh tayamum nggak? Kenapa nggak boleh? Dia masih bisa beli air. Jangan bermudah-mudah untuk tayamum selama masih bisa berwudu. Oleh karena itu, selama masih bisa menggunakan air atau bisa beli air, yang penting pokoknya mengadakan air dia masih bisa, dia pada asalnya tidak boleh tayamum. Paham ya? Baik. Selanjutnya, tayamum di pesawat tidak sah. Catat ini ya. Kalau Anda mendapatkan pengajian tayamum di pesawat, sampaikan itu tidak sah. Satu, di pesawat masih ada air. Dua, orang di pesawat punya air minum. Tiga, orang di pesawat bisa wudhu. Bukannya nggak bisa, bisa wudhu. Empat, masalahnya satu, males. Lima, seluruh isi pesawat nggak bisa dipakai media tayamum, karena itu bukan permukaan bumi, itu benda sintetis. Dan para ulama mensyaratkan kalau mau tayamum harus menggunakan unsur bumi. Pak, itu kan ada beleduk Pak, itu beleduk kain. Debu kain dengan debu tanah itu beda. Kalau ada potongan benang kecil-kecil dalam jumlah banyak, itu debu kain. Dan rata-rata di kursi pesawat dikasih plastik, jadi nggak ada debu kainnya. Maka tayamum di pesawat itu tidak sah. Maka orang yang sholat sambil tayamum di atas pesawat nggak sah. Pilihannya apa? Tunggu sampai mendarat jika waktunya masih ada, atau silahkan wudhu di toilet atau wudhu di kursi. Ya, semua wudhu itu basah ya. Pesawatnya juga basah. Dan saya wudhu di pesawat tuh di kursi. Ya, jadi mungkin Anda akan komentar sebelum tahu caranya ya. Wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu mud. Satu mud itu berapa? Coba, satu mud berapa? Satu mud, tangannya diangkat. Satu cakupan 2 telapak tangan. Anda kalau mengukur air satu mud, itu mungkin separuhnya gelas ini. Satu mud itu separuhnya gelas ini. Sehingga kalau ibu wudhu dengan separuh gelas ini basah, betul. Tapi tidak berbahaya di toilet pesawat. Karena kita ketika menggunakan toilet untuk buang air, air yang kita gunakan lebih banyak daripada untuk wudhu. Yang kedua, Pak, di toilet kan antri. Nah, itu tinggal mensiasati. Berarti kapan kita harus wudhu, kapan kita harus menjaga suci agar tetap nanti bisa menjaga sholat.
Lalu kalau tidak memungkinkan, maka wudhu di tempat duduk, dan itu yang saya lakukan. Di pesawat dikasih selimut. Selimut itulah yang saya jadikan sebagai alas. Kemudian saya berwudhu, netesnya ke selimut tadi. Selimutnya basah, tapi begitu sampai tujuan kering selimutnya. Dan memang selimut ini adalah fasilitas yang diberikan kepada para penumpang. Kalaupun basah, nggak masalah. Bahkan kadang selimut diinjak-injak, kadang ada yang kena muntah. Ada dendanya nggak? Selimutnya kok kena muntah, didenda nggak? Bahkan saya lihat jamaah pulang bawa selimut. Loh, selimut pesawat kok dibawa pulang? Saya minta izin, katanya boleh. Artinya kalau itu sudah ada semua fasilitasnya, tapi kok masih tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Dan tayamum di pesawat memang tidak sah karena masih memungkinkan untuk wudhu. Yang kedua, media tayamumnya tidak ada. Apakah wudhunya gimana, Bu? Atau rukunnya saja? Rukunnya saja. Nah, karena wudhu kita kan wudhu minimalis ya, terbatas, maka silakan kerjakan rukunnya saja. Waktu kumur itu gimana Pak Ustadz? Kan jijik itu ya, Anda berkumur terus ditelan. Kalau menelan kumur itu dosa nggak? Kenapa? Hah? Suci, betul. Setiap hari, setiap saat, kelenjar ludah itu mengeluarkan ludah tanpa sadar, karena dia gerakan di luar sadar. Seperti jantung berdetak itu kan gerakan di luar sadar. Jenengan misalnya, saya mau hentikan detakan jantung saya sesaat, tak hentikan, tak mandek sih ora iso. Kenapa? Karena itu gerakan di luar sadar. Gerakan nafas itu di luar sadar. Allah menciptakan manusia, ada gerakan di bawah sadar, ada gerakan di luar sadar. Gerakan tangan ini di bawah sadar atau di luar sadar? Di bawah sadar. Sehingga dengan jiwit koncane itu pakai kesadaran. Tapi kalau gerakan jantung di luar sadar, ludah juga gitu. Sehingga kalaupun mulut Anda ini penuh dengan makanan, habis makan gorengan, penuh dengan bawang dan seterusnya, ludah memancar terus kemudian ketelan. Makanya kalau berkumur lalu ditelan, menjijikkan nggak? Padahal itu kita lakukan setiap hari. Bahkan Anda makan semuanya masuk. Nah, itu solusi ketika berwudu di atas pesawat, berkumurnya ditelan. Kemudian cuci muka, netesnya nanti ke selimut tadi. Kemudian tangan juga sama. Nah, bagian kaki cukup diapain? Diusap, bukan dicuci. Cukup diusap. Gunakan titik-titik air yang ada di tangan, kemudian usap bagian kaki. Baik, saya menyampaikan ini, alhamdulillah, bagi sebagian orang bisa menerima dengan baik, bagi sebagian orang kayaknya kok aneh. Padahal sebelum saya sudah pernah ada yang menyampaikan, dan itu waktu itu di acara televisi. Saya masih ingat waktu masih SMP, nonton acara televisi, ada salah satu petugas Kemenak, mungkin orangnya sudah meninggal karena itu petugas Kemenak zaman dulu. Beliau menjelaskan tentang masalah bersuci di atas pesawat. Kata beliau, kalau jamaah haji mau tayamum, dia harus bawa tanah dari bawah, karena media tayamum di atas pesawat itu nggak ada, kecuali kalau harus bawa tanah dari bawah. Nah, itu kan tidak mungkin, sebab beliau memahami organ pesawat itu kalau dipakai tayamum tidak sah. Ini berlaku juga di kereta. Kereta masih ada air kalau sekarang. Kereta tayamum itu kayaknya nggak mungkin, karena ke toilet kereta gampang nggak sekarang? Beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan toilet kereta itu isinya manusia bukan air kan? Itu dulu. Nah, kalau sekarang toilet ya berfungsi sebagai toilet kereta sekarang. Alhamdulillah. Berarti maksudnya di kereta juga tidak ada media yang bisa dijadikan alat untuk bertayamum. Kalau di kereta juga nggak ada, kecuali yang diinjek-injek orang itu. Nah, itu mungkin ada debunya itu, karena sepatunya kan bawa tanah. Baik, sampun, kita lanjut. Sekarang saya akan berbicara tentang media tayamum. Media tayamum. Coba Anda buka
surat Al-Maidah ayat yang keberapa itu? Kelima kalau nggak salah. Fatayammamu sa'idan, ayat yang ke-6. Betul sekali. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Coba dibuka mushafnya. Media tayamum telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bagaimana penyebutan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6? Allah Ta'ala berfirman, Fatayammamu sa'idan tayyiban. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id. Inilah yang disebut dengan media tayamum dalam Al-Quran. Sa'id namanya, media tayamum. Baik, saya tanya coba yang belakang yang ditanya ya. Apa arti sa'id? Sebentar, apa media tayamum? Media tayamum adalah jangan lagi nyebut tanah, sa'id. Media tayamum adalah sa'id. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 6. Demikian pula di surat An-Nisa. Penjelasan itu juga ada di surat An-Nisa. Allah menyebutkan tentang media tayamum. Fatayammamu sa'idan, surat An-Nisa ayat 43. Coba lihat An-Nisa ayat 43. Coba dilihat An-Nisa ayat 43, ketemu? Sudah? Baik. Di situ ada kalimat sa'id, ada lafaz sa'id. Ada? Ada ya. Kalimatnya gimana? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id itu apa Pak? Media tayamum. Dicatat ya. Sa'id adalah media tayamum. Sudah? Jadi istilah seperti ini setelah kita belajar harus dipegangi. Artinya begini, kalau ditanya apa media tayamum, jawabannya sa'id. Nah, selanjutnya tentang definisi sa'id. Apa itu sa'id? Apa itu sa'id? Sa'id, ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Menurut Syafi'iyah, nah baru di sini ada khilaf, dan Hambali, makna sa'id adalah tanah. Tanah ini cirinya jika kena air becek, itulah tanah. Yang kedua, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, sa'id maknanya adalah permukaan. Sa'id maknanya adalah permukaan bumi. Permukaan bumi, meskipun tidak ada tanahnya, meskipun tidak ada unsur tanah. Sa'id pengertiannya adalah permukaan bumi meskipun tidak ada unsur tanah. Contohnya apa? Permukaan bumi yang tidak ada unsur tanah, yang kalau kena air nggak becek. Contoh apa? Contoh? Kerikil. Terus apa lagi? Pasir. Jadi pasir laut
itu kalau Anda ambil ya yang kering, siram dengan air, gimana? Bablas ke dalam, sehingga dia berbeda dengan tanah. Kalau tanah seperti itu ya, yang ada di sekitar kita ini, Anda ambil 1 sendok saja, dikasih air 1 sendok, nanti jadinya apa? Becek. Jadi ada seperti debu-debu yang kena air yang nempel, itulah yang disebut dengan tanah. Tanah ini dalam bahasa Arab namanya turab. Manusia diciptakan min turabin. Manusia diciptakan dari turab. Turab itu adalah tanah yang ada beceknya. Sudah? Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah tayamum dengan pasir itu tidak sah karena nggak ada tanahnya. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah dan Hanafi, tayamum dengan pasir boleh. Yang penting pokoknya seluruh permukaan tanah termasuk batu boleh dipakai untuk tayamum. Bahkan termasuk diantaranya adalah tembok. Kenapa kok tembok boleh, Pak? Karena tembok itu unsur bumi. Tembok dari unsur bumi. Tembok dari unsur bumi itu yang gimana? Yang ada batu bata, yang ada semennya, yang di tembok itu ya, sebagaimana yang kita kenal. Tapi kalau temboknya bukan unsur bumi, contoh GRC, plastik, kemudian apa lagi, dan aneka macam jenis-jenis tembok masa kini, itu tidak bisa dipakai media tayamum. Sudah? Kecuali jika di tembok itu ada debunya. Kalau di situ ada debunya, bisa dipakai media tayamum. Nah, dari dua pendapat ini yang lebih kuat yang mana? Insya Allah pendapat yang kedua lebih kuat. Sehingga seluruh permukaan bumi bisa dipakai untuk tayamum, batu bisa dipakai tayamum, kerikil bisa dipakai tayamum, pasir juga demikian. Baik, bisa dipahami insya Allah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Caranya sama deh, begini-gini. Sama, caranya kita belum bahas ya. Kita belum bahas cara, kita baru bahas media. Sampai di pembahasan media ada yang mau disampaikan? Temboknya dicat. Cat itu ada yang cat dia anti air dan ada yang tidak anti air. Kalau yang anti air itu kayak cat kayu ya, itu nggak bisa dipakai tayamum. Tapi kalau yang bukan cat kayu, cara mencairkannya pakai air, cat tembok itu bisa dipakai tayamum. Karena cat tembok itu kapur sebenarnya. Dia batu kapur yang kemudian cara mencairkannya pakai air. Ada cat yang kalau kena air gimana, Bu? Nggak larut. Tapi pakainya apa? Thinner, tahu thinner, Bu? Ya. Nah, cat yang pakai thinner itu kalau dipakai tayamum nggak bisa, karena dia seperti karet. Tapi kalau cat yang cara melarutkannya pakai air itu bisa dipakai tayamum. Lihat bahannya. Nggak bisa, itu nggak bisa, kecuali kalau ada debu. Keramik, marmer kalau ada debunya bisa dipakai tayamum. Di pesawat itu dindingnya pertama itu bahan sintetis, itu plastik, itu bukan unsur bumi ya, itu plastik. Jadi yang bukan unsur bumi itu seperti kain, kayu itu nggak bisa dipakai tayamum. Tahu gerajen? Gerajen tahu? Kayu kalau digeraji ada bubuk kayu, namanya apa? Gerajen. Ya. Boleh nggak tayamum pakai gerajen? Tidak boleh, karena itu bukan unsur bumi. Maka kayu, kain, plastik itu bukan unsur bumi, tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Unsur bumi yang dimaksud adalah bebatuan, tanah, dan seluruh turunannya. Ini bisa dipakai sebagai media tayamum. Baik. Sedangkan dinding pesawat itu nggak ada debunya, itu sudah dibersihkan sebelum. Kecuali kalau pulu-pulu banyak debu, nah itu bisa dipakai.
Ada salah satu ustadz yang menyarankan kalau mau tayamum di pesawat pakai alas sepatu. Jadi sepatunya dibalik, nah itu dimana? Kalau tego ya. Monggo. Bagaimana tentang hukum air panas? Ini yang lebih tepat air panas. Dalam mazhab Syafi'iyah, air panas atau air hangat itu makruh dipakai untuk bersuci. Kenapa statusnya makruh? Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melarang berwudu dengan menggunakan air musyammas. Ada air namanya air musyammas. Air musyammas itu ada air yang kena syamsun. Syamsun itu artinya apa? Matahari. Jadi air musyammas itu air yang kena terik panas matahari. Kemudian ketika Umar ditanya, kenapa nggak boleh? Li'annahu yurisul baras. Karena air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, itu terjadi kalau ada wadah terbuat dari logam yang gampang terurai. Logam gampang terurai itu seperti besi dan turunannya. Ketika kena panas, di situ ada airnya, jadinya teyeng, tahu teyeng? Apa istilahnya? Karatan. Karat air. Nah, itu ketika dipakai wudhu oleh Umar dilarang. Sehingga wudhu seperti ini dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat tentang air musyammas. Tapi kalau air dipanaskan, bahkan kita minum, tidak cuma dipakai wudhu. Orang minum air hangat diapain? Direbus atau dipanasin. Kita minum, apakah bisa menimbulkan penyakit kulit? Tidak. Bahkan kita jadikan itu sebagai obat, misalnya ketika batuk minum air hangat. Jadi alasan kenapa itu makruh karena bisa menimbulkan penyakit kulit. Itu penjelasan di mazhab Syafi'iyah, bukan sebatas air hangatnya. Silakan. Tidak masalah ya. Intinya bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sehingga misalnya ada air kena merkuri, boleh nggak dipakai tayamum? Nggak bisa, Pak. Boleh nggak dipakai wudhu? Bahaya. Jadi pertimbangan kenapa ini makruh karena bahaya. Kalau misalnya ada air kecampuran merkuri, ada air kecampuran apalagi misalnya limbah-limbah industri, air ini kecampuran limbah industri, jangan dipakai wudhu karena itu berbahaya. Jadi pertimbangan Umar bin Khattab itu karena bahaya. Baik. Kalau tandon air yang aluminium atau stainless gitu, Insya Allah tidak apa-apa ya. Jadi hangat. Iya. Intinya bahaya nggak kalau kayak gitu? Kalau tandon stainless itu diminum bahaya nggak? Bahaya bu, tandon stainless. Air di tandon stainless itu kalau dikonsumsi bahaya nggak? Hah? Iya, itu bahaya nggak? Ini sudah tersimpan di tandon stainless di atas rumah selama sehari. Anda ngambil, dipakai masak nasi, bahaya atau tidak? Itu dokter bisa jawab ya. Kalau Anda yakin ini nggak bahaya, berarti dipakai wudhu tidak bahaya. Sudah? Ada satu lagi. Saya pernah dengar tentang syarat tayamum, katanya ketika orang untuk mandi dulu, lalu dia tidur misalnya kan, ternyata waktu sholat tinggal sebentar lagi, habis gitu kan. Waktu sholat tinggal sebentar mau habis. Terus katanya boleh Tayamum. Wallahu alam, saya belum menemukan itu. Karena Nabi SAW pernah kesiangan bangun, lalu beliau tetap wudhu, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, dan itu ketika safar. Tapi kalau jenis itu harus mandi kan? Berarti kalau wudhu saja boleh, apalagi mandi, sehingga dia harus mandi. Yang hadas kecil wudhu, berarti yang hadas besar mandi. Sudah? Kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau ada orang yang dia sudah tidak bisa bergerak? Apakah dia boleh diwudukan atau ditayamumkan?
Tadi kita sampaikan syarat tayamum apa tadi? Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Begitu ya? Baik, berarti selama masih bisa menggunakan air harus wudu atau diwudukan. Orang yang tidak bisa bergerak, badannya penuh dengan selang, akalnya masih sehat, indera penglihatan masih normal, terdengar suara adzan, telinga berfungsi, tapi mau bisa ketap-ketop. Mungkin mulut sudah nggak bisa teriak, arep nyeluk pesawat ya ora iso nyeluk. Perawat nggak bisa nyeluk pesawat. Perawat maksud saya. Mau manggil siapa dia hanya bisa diam saja di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dalam hal ini diwudukan. Kalau nggak bisa diwudukan, ditayamumkan. Diwudukan selama masih bisa diwudukan. Nggak bisa Pak, itu kalau kena air bahaya. Orang yang luka kebakar kulitnya, kalau kena air gimana? Rusak. Maka nggak bisa diwudukan, nggak boleh kena air. Berarti nanti ditayamumkan. Jadi dia disikapi seperti jenazah. Setiap muslim sebelum dia menghadap Allah, ketika dia mati, maka diapain? Dimandikan. Dan sebelum dimandikan diapain? Diwudukan. Kalau dia mati karena kebakaran, ditayamumkan. Karena kalau yang mati kebakaran disiram air, meropol nanti ya, kayak bebek meropol itu loh. Jadi anggota badannya bisa lepas. Sudah? Sekarang kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Anggota tayamum itu ada berapa? Ada 2. Menapa? Muka dan tangan. Baik. Anggota tayamum itu ada 2, muka dan tangan. Jumhur ulama mengatakan tayamum itu sampai pergelangan. Syafi'iyah mengatakan tayamum sampai siku. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Saya ulang ya. Anggota tayamum ada anggota wudu, ada anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? 2. 1 wajah, 2 tangan. Nah, tangan di sini kalau menurut pendapat jumhur itu hanya sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Sedangkan menurut pendapat sebagian Syafi'iyah sampai siku. Maka kalau jenengan tayamum dengan menggunakan pendapat jumhur, cukup diusap sampai pergelangan. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'iyah, diusap sampai siku. Baik. Selanjutnya, mengenai tata caranya cuman 2. Tepuk apa coba satunya? Tepuk, usap. Tepuk dan usap. Bukan tepuk tangan ya. Tata cara tayamum, tepuk lalu usap. Berapa kali tepukan? Sekali cukup. Bukan tepukan di tangan, tepukan di tanah ya. Bukan sekali tepukan tangan gini, tapi tepuk di mana? Di media tayamum. Ditepukkan tangan di media tayamum, lalu setelah itu diusapkan ke muka dan ke tangan sampai telapak tangan kalau menurut jumhur, sampai ke siku kalau menurut Syafi'iyah. Insyaallah dipahami ini? Baik. Sekali. Meskipun ada yang menganjurkan 2 kali. Sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Nah, dan tidak harus rototo sampai yang kecil-kecil. Kalau harus sampai rototo yang ini wedaan mawon. Sebab tayamum itu bukan wedaan, tapi cukup diusapkan, sudah
Ya meskipun nggak sampai merata, yang penting pokoknya diusapkan. Paham? Nah, cukup ya, selesai tayamum. Pembatal tayamum sama sebagaimana pembatal wudhu. Tambahannya satu, kalau menemukan air tayamum batal. Kalau menemukan air tayamum batal. Baik, ada lagi? Cara mewudukan orang sakit sama seperti wudhu biasa, cuman dibantu oleh orang. Nggih. Lah pripun? Basah. Ya memang basah ya. Kalau nggak basah nanti nggak wudhu. Cuman tinggal dikasih aja anduk di bawahnya. Jadi tangan dikasih anduk di bawahnya, tangan kanan, tangan kiri, kaki juga seperti itu. Baik, sekarang kita ganti tema. Tema berikutnya adalah tentang haid dan nifas. Materi berikutnya adalah tentang masalah darah wanita. Baik. Jadi di antara keistimewaan yang Allah berikan bagi para wanita adalah mengalami haid. Ceritanya begini. Maksiat yang pertama kali terjadi setelah Allah menciptakan Adam, itu terjadi antara iblis, ular, Adam, dan Hawa. Kok ada ular, Pak? Iblis menggoda Adam masuk ke dalam surga melalui ular. Dia masuk ke dalam organ ular itu, lalu ular itu masuk ke dalam surga, kemudian dia berbicara melalui mulut ular. Demikian keterangan sebagian ahli tafsir. Meskipun dalam hal ini ada khilaf. Dan sampai akhirnya Adam tergoda, dan salah satu di antara penyebab Adam tergoda adalah karena pengaruh dari istrinya. Sampai Nabi SAW mengatakan, laulal hawa lam tahun nisa alal wajhil ardi. Andaikan bukan karena Hawa, maka para perempuan tidak akan khianat kepada suaminya. Lalu sifat itu nurun pada anda-anda semua, sehingga suka mempengaruhi suami. Pengaruhnya pengaruh baik atau pengaruh buruk? Yang benar. Baik. Masya Allah. Kemudian semuanya diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka masing-masing menerima hukuman. Iblis menerima laknat abadi. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan kamu mendapatkan laknat sampai kiamat. Makanya iblis tidak ada kesempatan untuk tobat. Dan tidak mungkin tobat, hatinya ditutup oleh Allah. Sehingga walaupun iblis bisa saja nangis. Iblis bisa nangis kan? Iblis kalau lihat kita sujud itu nangis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, pada waktu iblis melihat anak Adam itu sujud, maka dia menjauh dari anak Adam ini sambil menangis. Sambil menangis dia mengatakan, umra ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyanna. Manusia diperintahkan untuk sujud dan dia sujud lalu dia dapat surga, sementara aku diperintahkan untuk sujud dan aku nggak mau sujud, maka aku dapat neraka. Nangis. Maka cara untuk membuat iblis nangis, perbanyaklah sujud. Artinya perbanyaklah apa? Salat. Yang kedua, ular dihukum oleh Allah kakinya hilang. Dan dulu ular yang masuk ke dalam surga itu punya kaki, laha qawaid, dia punya kaki. Sehingga dia berjalan dengan kakinya. Lalu dihukum oleh Allah, kakinya hilang, maka dia berjalan dengan perutnya. Dan binatang yang jalannya paling pendek itu ular, karena dia berjalan dengan perutnya. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan dua kaki. Binatang jalan dengan dua kaki, contohnya apa? Ayam. Ada yang berjalan dengan tangan kakinya, contohnya kambing dan seterusnya, kucing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minhum may yamshi 'alal arba', wa minhum may yamshi 'ala rijlain, wa minhum may yamshi 'ala batni." Di antara makhluk itu ada yang berjalan di atas 4 kaki, ada yang 2 kaki, dan ada yang berjalan di atas perutnya. Dan ular itu satu-satunya binatang yang berjalan di atas perutnya. Selain ular apa?
cacing dan turunannya ya, yang bentuknya sama. Dan selanjutnya Adam dihukum oleh Allah dalam bentuk dia harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dirinya dan keluarganya. Kalau dulu di surga pengen apa tinggal minta datang. Sekarang nggak bisa seperti itu, dia harus kerja. Hawa dihukum oleh Allah dengan mengalami haid. Sehingga para wanita dia mengalami haid. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, innahu syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ketika beliau menjelaskan haid kepada Aisyah, kata Nabi SAW, haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi seluruh putri Adam. Haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi seluruh putri Adam. Sehingga wanita mengalami haid normal atau tidak? Normal. Itu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh putri Adam. Dan seluruh wanita itu putri Adam, termasuk istrinya. Hawa itu apanya Adam? Anaknya Adam. Karena dia diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Begitu Adam bangun tidur, tulang rusuknya hilang satu, jadilah Hawa. Sehingga Hawa tercipta punya bapak, nggak punya ibu. Adam tercipta tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa tercipta punya bapak, nggak punya ibu. Isa tercipta punya ibu, nggak punya bapak. Kita tercipta ada bapak dan ada ibu. Sudah? Selanjutnya, cairan yang keluar dari wanita, dari rahim wanita. Yang pertama, ada yang bentuknya darah dengan aneka warna. Dengan aneka warna. Dari mulai muda sampai hitam. Karena spektrum warna darah itu kan banyak. Merah itu kan tidak satu warna ya. Dari warna merah muda sekali, terus agak tua, merah banget, sampai hitam. Ketika saya menyembelih sapi atau menyembelih kambing saat kurban itu, nanti darah itu kalau banyak kemudian ngumpul jadi satu, dia ngental jadi hitam. Saat memancar waktu irisan pertama itu merah kuat. Nanti lambat laun jadi semakin pucat. Dan itulah kondisi darah yang keluar dari rahim wanita. Tapi semuanya darah, baik yang merahnya merah muda maupun merah sangat pekat yaitu hitam. Dan yang kedua, ada cairan sufroh. Ini cairan kekuningan, namanya sufroh. Ada cairan kudroh. Ini cairan keruh, butek, cairan butek. Warnanya seperti ya Anda tahu sendiri lah, nggak perlu didefinisikan ya. Misalnya air dikasih tanah diaduk itu kan
keruh ya. Jadi dia bukan warna darah hitam, bukan warna merah muda, tapi warnanya seperti air kena tanah diaduk. Namanya kudroh. Ini semua ada dalam dalil ya. Yang saya sebutkan ini semua ada dalam dalil. Yang keempat ada al-qassah al-bayda. Al-qassatul bayda, cairan bening. Cairan bening. Atau sebagai tanda berhentinya haid. Tanda berhenti haid. Baik. Kemudian yang kelima adalah keputihan. Yang ini sering diistilahkan dengan ifrozat. Ifrozat. Udah? Kita baru bahas cairan ya, yang keluar dari rahim wanita. Hah? Yang keempat al-qassatul bayda. Al-qassah al-bayda. Bayda itu artinya putih, qassah itu artinya lendir putih. Cairan bening tanda berhenti haid, atau lendir tanda berhenti haid. Sudah? Baik. Selanjutnya, darah dari rahim wanita ada 3. Yang bentuknya darah itu ada 3 hukum. Yang bentuknya darah ada 3 hukum. Pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Yang bentuknya darah ada 3 ini: haid, nifas, dan istihadhah. Baik. Sudah? Bagaimana rincian masing-masing? Kita bahas besok ya. Iya, ini tinggal 10 menit. Saya ngajar di pondok jam 10, tapi nggak apa-apa, dari sini jam 10. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan. Baru di pengantarnya ini tentang haid. Jika ada, alhamdulillah. Selanjutnya silakan. Sebenarnya gimana? Gimana, coba diulang? Nggak dengar ya? Kalau nggak ada? Oh, sedang haid, apakah bisa membaca Al-Quran? Baik. Jadi pembahasan tentang fikih haid. Fikih haid itu membahas 2 hal ya. Dalam pembahasan fikih haid itu kajiannya 2 hal. Yang pertama adalah kajian dalam menentukan jenis cairan yang keluar, jenis cairan haid atau bukan haid. Nah, ini yang paling rumit, yang paling sulit, banyak bingung. Sehingga kadang ibu-ibu iki metu gede, metu darah, ini haid atau bukan? Bingung dia. Takon sing lanang, ya ora ngerti pisan ya. Akhirnya suami ini bingung, ini haid atau bukan? Misalnya mau ketap-ketop pengaruh ya. Karena bingung. Mau tanya ustadz malu, sementara dia mau baca di mana saya nggak ngerti.
akhirnya bingung. Makanya fikih seperti ini penting. Dan saya bahas seperti ini bukan hal yang tabu, ini ilmu. Kita bahas ilmu, mungkin sedikit saru, tapi perlu untuk diketahui agar jangan sampai kita nggak bisa membedakan itu haid atau bukan. Nah, yang kedua adalah kajian tentang halal haram bagi wanita haid. Nah, bagi wanita haid yang boleh apa, yang tidak boleh apa, itu kajian yang kedua. Kita baru bahas yang pertama, itu pun belum masuk ya, baru pengantarnya. Nah, kalau ibu tanya boleh baca Quran atau tidak, itu kajian yang kedua, masih panjang, mungkin tahun depan ya. Tapi kesimpulannya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wanita haid boleh baca Quran, dan itu pendapat Al-Muzani. Al-Muzani niku sinten Pak? Muridnya Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Dan pendapat yang diambil oleh Dzahiriyah. Sementara jumhur ulama dari mulai Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafiyah, mereka mengatakan nggak boleh wanita haid maca Quran. Kalau zikir boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh baca Quran. Sehingga jenengan kalau Ramadan haid tadarus nggak bisa. Ajarkan anak untuk bisa setoran hafalan. Boleh, boleh. Jadi ngoreksi bukan baca. Misalnya dia keliru, kita kan cuma nyebut 1-2 kata. Tapi kalau jenengan baca 1 ayat nggak bisa. Cukup? Oke, nanti tolong sabar, ini belum kita bahas ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi selalu saya ingatkan ya kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini itu ngaji dan belajar, maka kalau datang ke masjid, adab yang pertama apa? Adab yang pertama tahiyatul masjid. Anda masuk tahiyatul masjid, walaupun telat. Telat ya Pak Ustaz, walaupun telat. Setelah kajian jangan iktikaf di sini sambil ngobrol sampai maghrib, monggo. Itu urusan pribadi. Karena waktu kajian kita terbatas. Maka kalau waktu kajian dipakai ngobrol, selesai ngajian masih ngobrol, terus dapat apa nanti? Berarti nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, semakin fokus makin besar pahalanya. Suatu ketika datang 3 sahabat waktu Nabi SAW sedang ngisi kajian. Lalu orang pertama dia datang mendekat, mendengarkan dengan baik. Orang kedua dia malu-malu melipir di belakang. Orang ketiga dia pergi. Selesai kajian, semua jamaah bubar, tinggal beberapa orang. Lalu Nabi SAW tanya kepada mereka, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah kepada 3 orang tadi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa'ammal awwal fa'awa fa'awallahu alaih. Orang pertama dia menghadap dengan baik, maka Allah pun menghadap kepadanya. Dia konsentrasi, dia menghadap, dia serius, maka Allah menghadap kepadanya. Wa amma tsani fastahya fastahyallahu minhu. Orang kedua dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya, sehingga pahalanya dikurangi. Dia mungkin duduk di masjid, tapi mungkin karena dia melipir di belakang, nyari tempat duduk yang nggak kelihatan, sehingga kalau merem nggak ditegur, maka pahalanya tidak maksimal. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Sehingga kita yang berada di masjid ini pahalanya berbeda-beda tergantung dari kesungguhan. Maka semakin maksimal ketika belajar, semakin maksimal nilai pahalanya. Alhamdulillah, kalau emang itu berangkat dari kesadaran para ibu-ibu yang mau belajar, saya acungkan jempol. Tapi kalau Anda datang hanya sebatas daripada di rumah kesepian, suami anak-anak nggak ada, mending kumpul sama teman yang di sini isinya cuma ngerumpi dan bicara politik, nggak ada gunanya. Mending ada di rumah, Anda tadarus. Karena datang ke majelis ini
tujuannya adalah dalam rangka untuk cari ilmu, dalam rangka untuk belajar dan seterusnya. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit, nggak jadi masalah karena bukan jumlah yang kita cari, tapi perubahan besar yang kita dapatkan. Anda adalah madrasah bagi rumah, dan betapa banyak wanita punya pengaruh besar walaupun dia namanya tidak disebutkan dalam sejarah. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i padahal beliau anak yatim karena didikan ibunya. Imam Ahmad jadi Imam Ahmad, beliau anak yatim karena didikan ibunya. Dan banyak ulama yang statusnya anak yatim karena didikan ibunya. Termasuk negara Saudi itu berdiri karena pengaruh seorang wanita tanpa disebut namanya. Istrinya Muhammad bin Saud. Pada waktu Muhammad bin Abdul Wahab datang ke tempatnya Muhammad bin Saud itu dihalangi oleh banyak orang. Tapi istrinya Muhammad bin Saud yang ngasih motivasi kepada suaminya. Ini anugerah bagi kamu. Kau terima dengan maksimal. Kau harus datang ke sana. Namanya Mudi bin Abu Tohan. Ibu Mudi ini mungkin namanya nggak terkenal, tapi inilah titik awal berdirinya negara Saudi yang kita berutang budi karena sering umroh di sana, menggunakan masjid tanpa harus bayar, nggak ada kota infak yang lewat. Itu dari perjalanan seorang wanita. Banyak wanita bersejarah yang namanya tidak nampak di permukaan, tapi dia terkenal di antara penduduk langit. Begitu dia mati disambut oleh para malaikat. Ini wanita berjasa, walaupun namanya tidak nampak di pemilihan pemilu maupun yang lain. Baik. Oleh karena itu bersemangatlah untuk menjadi muslimah yang baik. Anda yang punya anak, ada yang punya anak kecil, yang masih punya anak angkat tangan. Yang masih punya anak, punya anak kecil maupun besar, yang ngerawat anaknya orang, nah, semua ya suaminya kan anaknya orang. Barangkali ya Anda saat ini tidak punya peran apapun, tapi kita punya harapan besar. Semoga anak saya jadi tokoh besar kelas dunia. Ya siapa tahu. Amin ya. Diaminkan. Amin. Nah. Wikonnya berapa? Walaupun kita tidak tahu bagaimana masa depan anak kita, tapi seorang ibu doanya lebih tulus. Dan mungkin saya bisa belajar agama seperti ini, lalu ada di hadapan banyak orang karena doa ibu saya. Ya. Yang beliau lebih perhatian berkaitan dengan masalah pendidikan. Ketika saya nggak masuk TPA, beliau marahi saya. Ketika saya nggak masuk sekolah, beliau akan marahi saya. Sehingga berkat itulah anak-anak bisa menyebar ilmunya di masyarakat. Mungkin ibu saya nggak terkenal, tapi mungkin melalui dakwah yang saya sampaikan, ibu semoga dapat pahala. Anda juga punya harapan itu ya. Baik, maka maksimalkan forum-forum seperti ini. Tujuannya bukan dalam rangka sebatas senang-senang lalu habis itu makan-makan, habis ini ngapain? Atau mampir ke warung? Biasanya makan-makan, puasa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.